Jadi buat kalian yang masih pengen pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Oke. Jadi buat teman-teman yang buzzer atau yang pro pemerintah, tahan dulu ya. Saya akan jelasin kepada teman-teman gimana problematiknya motor listrik yang dicanangkan oleh presiden kita yang tercinta. Oke. Saat ini berita yang sudah ramai di masyarakat adalah akan terjadi transisi dari motor bensin ke motor listrik. Nah, yang digadang-gadang itu akan hemat budget sebesar 50% sampai 70% per hari. Jadi mulai dari penggunaan cas baterainya, lalu bayar pajak dan segala macam itu akan lebih murah. Oke. Nah, kita harus tahu dulu apa aja masalah yang sudah terjadi selama ini yang bisa aja tanpa kita sadari. Yaitu salah satunya impor BBM sebesar 30 miliar dolar per tahun. Jadi kita BBM-nya itu masih impor, bukan atas dasar kemandirian dalam sumber daya bahan bakar begitu. Nah, berikutnya presiden kita itu akan mencanangkan program skema tukar tambah dari motor bensin ke motor listrik. Jadi intinya diberi kemudahan untuk bertransaksi dari motor bensin ke motor listrik. Namun teman-teman juga harus mengetahui masalahnya. Nanti akan aku jelaskan di akhir. Cuman fakta-faktanya akan aku paparkan dulu. Di sini ada carbon tax. Jadi carbon tax itu adalah pajak karbon yang dikeluarkan oleh emisi kendaraan yang teman-teman pakai. Jadi intinya carbon tax itu adalah bentuk perpajakan yang lain selain pajak-pajak yang udah kita bayarkan selama ini. Ada pajak bangunan, ada pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ini akan jadi objek pajak baru, yaitu carbon tax. Jadi setiap emisi atau setiap karbon apapun yang teman-teman keluarkan, mau bakar sampah kek, mau pakai motor kek, pakai mobil, itu teman-teman akan dibebankan pajak karbon. Jadi teman-teman akan dibebankan lagi tuh bayaran-bayaran yang lain, yang bayaran itu manfaatnya kita belum tentu rasakan dengan maksimal sampai saat ini. Jadi teman-teman juga bisa komen di bawah apa sih manfaat dari pajak yang udah kita bayarkan selama ini. Oke, lanjut. Berikutnya akan ada pembatasan motor bensin di kota-kota besar. Salah satunya ini ada di Jakarta, ini mulai dicanangkan begitu. Pembatasan motor bensin. Oke. Perlu kita ketahui, masalahnya adalah untuk konteksnya harian itu baterai skemanya ini masih sewa. Jadi belum beli putus gitu. Ada sih yang beli putus, tapi kita harus perhatikan juga kesanggupan orang-orang dalam membeli baterainya. Jadi seringnya sih sewa karena lebih murah. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Karena seperti yang kita tahu, Pertamina udah tersebar di mana-mana, tapi untuk stasiun untuk pengisian baterai itu masih sangat terbatas. Jadi belum bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Mungkin kalau untuk harian, Gojek atau untuk antar penumpang, kirim makanan itu masih bisa karena masih di satu kota besar itu. Dan yang ketiga, sulit akses untuk charge baterai jika masuk ke daerah pelosok. Jadi teman-teman mau masuk ke daerah perkampungan, itu belum tentu ada station untuk charging baterainya. Oke, anggaplah teman-teman punya home chargingnya gitu. Tapi kan itu ribet ya, harus dibawa dulu home charging, dan itu ribet banget ditaruh di tas, dan juga harus mencari pusat untuk colokan listriknya, dan itu pun sewa lagi gitu. Oke, itu untuk masalah harian. Berikutnya ada masalah di penggunaan motornya itu sendiri. Ada dua masalah besar yang bisa kita highlight di sini. Seperti yang gue pernah diskusi sama temen gue yang menghandle project motor listrik juga bareng sama gue sampai saat ini. Masalah di Indonesia itu ada dua. Ada daur ulang baterai, dimana ketika elektronik ini mengalami kerusakan ataupun pada umurnya sudah habis gitu, untuk daur ulangnya ini masih menjadi masalah. Belum tentu bisa didaur ulang dan bisa menjadi siap pakai lagi begitu. Kadang seringnya sih menjadi sampah elektronik aja begitu. Kayak ada bangkai TV, ada bangkai elektronik yang lain lah gitu. Jadi belum bisa didaur ulang dengan baik. Lalu yang kedua, sumbernya ini, sumber listriknya itu masih menggunakan batu bara, atau kita tahunya adalah PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Sedangkan di negara-negara lain ada yang udah pakai berbasis nuklir, berbasis tenaga surya mungkin, atau berbasis angin, yang mana itu yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan kita masih bermasalah di sumber listriknya, masih pakai batu bara, dan itu sangat tidak ramah lingkungan.
Jadi kalau teman-teman mau setuju adanya penggunaan motor listrik, pastikan kita harus selalu menyuarakan dua masalah ini supaya diatasi oleh pemerintah kita, yaitu oleh penyelenggara negara kita, daur ulang baterai dan sumber listriknya. Yang mana jika dua masalah ini sudah teratasi, kita akan setuju, kita akan mau dengan ikhlas menggunakan kendaraan listrik. Jadi begitu, itu adalah masalah penggunaan motor bensin yang harusnya sampai saat ini masih populer gitu ya digunakan di masyarakat kita daripada motor listrik. Walaupun kita kalau melihat di jalan udah mulai banyak gitu ya yang pakai motor listrik. Cuman aku pribadi juga masih pakai motor bensin gitu, belum pakai motor listrik. Kalau teman-teman gimana nih? Ada yang udah pakai motor listrik atau masih pengen pakai motor bensin? Silakan komen di bawah. Terima kasih.